Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hamda Siti Hamsanaha FMPD, selaku dosen mata kuliah dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nindya Haliza dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat di PowerPoint ini. Di sini ada 6 materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada hakikat menyimak dan tujuan menyimak. Kedua, menyimak komprehensif. Ketiga, unsur-unsur dalam kegiatan menyimak. Keempat, menyimak ekstensif. Kelima, jenis-jenis menyimak intensif. Dan yang terakhir itu dari materi tersebut ada aspek mempengaruhi peserta didik. Hakikat menyimak dan tujuan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan yang dimana belajar dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta untuk memperoleh informasi atau menangkap isi pesan dari informasi tersebut. Orang tersebut akan memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang juru pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Biasanya, orang yang mendengarkan belum tentu ia akan menyimak makna yang telah disampaikannya. Namun, sedangkan orang yang menyimak sudah tentu mendengarkan makna dari sang juru pembicara. Jadi, kalau orang tersebut menyimak dan mendengarkan dengan baik, terus teliti, maka ia akan memperoleh informasi yang masuk akal dan akan meningkatkan kemampuan dalam ilmu pengetahuannya. Nah, di sini itu ada tujuan menyimak. Yang pertama itu menyimak untuk belajar, yaitu di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap suatu dari materi yang diujarkan, diperdengarkan, atau dipergelarkan. Ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang yang menyimak dengan bermaksud agar ia dapat menilai apa yang dia simak sekalipun itu buruk. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa yang disimaknya. Kelima, menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide, yang dimana orang menyimaknya bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam itu menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, yang bermaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti distintif, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing, yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli, native speaker. Ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah orang. Tersebut menyimak yang bermaksud agar dia bisa dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan yang menurutnya penting. Belajar menyimak. Apa sih belajar menyimak itu? Nah, di sini belajar menyimak ini ada 3 yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama menyimak, yang kedua memperhatikannya, dan yang ketiga kita menirunya. Jadi mungkin dari salah satu teman-teman ada yang sehabis melihat sang juru pembicara melontarkan ujaran atau bahasa lisan, kepingin juga nih untuk mempraktikannya. Setelah semuanya sudah dikuasai dari menyimak, memperhatikan, sehingga teman-teman tanpa sadar juga ingin mencobanya untuk mempraktikkan.
Sekarang materi selanjutnya yaitu materi menyimak komprehensif. Apa sih menyimak komprehensif itu? Menyimak komprehensif itu menyimak yang berkaitan dengan kemampuan si penyimak tersebut. Si orang tersebut mampu atau tidak nih untuk memahami dengan sistematis dan seksama terhadap isi materi yang disimaknya itu. Nah, ada juga nih proses menyimak yang teman-teman harus ketahui. Pertama itu tahap mendengar. Dalam tahap ini kita berproses saat kita mendengarkan apa yang kita dengar dari segala sesuatu yang disampaikan oleh sang pembicara dalam suatu pembicaraan. Kedua, tahap memahami. Kita ini berada di tahap memahami dan mengerti mengenai isi pembicaraan yang disampaikan oleh sang pembicara. Ketiga, tahap menginterpretasi. Tahap ini yang memberikan kita penafsiran mengenai isi berita, informasi dengan cermat, teliti, dan yang masuk akal di kita. Keempat, tahap mengevaluasi, yaitu tahap yang memberikan penilaian terhadap pendapat, ide, gagasan, dan sebagainya. Apakah itu baik atau tidak? Kelima, tahap menanggapi. Hal ini merupakan sebuah tahapan di mana proses respon atau feedback dari si penyimak. Apakah informasi atau berita yang disampaikannya cukup bermanfaat, baik atau tidak. Fungsi menyimak yaitu yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Dan yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pengaruh menyimak. Pertama itu ada faktor fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keaktifannya dalam menyimak. Kedua, faktor lingkungan. Guru menciptakan suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide-ide. Memang penting sekali diterapkan kalau keterampilan berkomunikasi dan seni berbahasa dikembangkan dan berkembang. Yang ketiga, faktor psikologi. Faktor ini yang melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi atau faktor psikologis juga mempengaruhi dalam kegiatan menyimak. Keempat, faktor pengalaman. Sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Maka dari itu, pengalaman dari seorang pendidik sangat menentukan dalam menyimak. Kelima, faktor sikap pokok. Pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara sesama dan penuh perhatian. Keenam, faktor motivasi. Faktor motivasi ini adalah salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan menyimak. Memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan sesuatu, terutama menyimak. Yang terakhir ada faktor jenis kelamin. Kita membedakannya gaya menyimak. Misal, si cowok menyimak dengan objektif, lalu si cewek dengan cara subjektif. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam kegiatan menyimak. Unsur-unsur menyimak ini merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berbagai unsur dasar yang mendukung. Yang dimaksudkan dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak. Unsur-unsur dalam menyimak ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, pembicara. Orang yang akan menyampaikan pesan berupa informasi yang dibutuhkan oleh si penyimak. Kedua, penyimak. Orang yang menerima pesan dari isi tersebut. Penyimak yang baik itu penyimak yang pandai, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Ketiga, bahan simakan. Bahan simakan ini unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Dan yang keempat,
bahan lisan yang digunakan. Bahan lisannya itu harus sopan dan mudah dimengerti oleh para si penyimak ini. Materi selanjutnya yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ini sejenis kegiatan menyimak hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Jadi menyimak ekstensif ini kita tidak perlu adanya di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Di sini ada jenis-jenis menyimak ekstensif, yaitu yang pertama ada menyimak sosial. Menyimak sosial ini menyimak yang konvensional ataupun menyimak dengan sopan. Biasanya itu berlangsung di dalam situasi sosial yang bertempatkan pada orang mengobrol atau bercengkrama. Kedua, menyimak sekunder. Sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Yang ketiga, menyimak estetik atau disebut menyimak apresiatif, yang dimana fase terakhir dan kegiatan yang termasuk ke dalam secara kebetulan. Dan yang terakhir ada menyimak pasif. Menyimak pasif ini penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar pada saat kita belajar dengan kurang teliti dan tergesa-gesa. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis menyimak intensif. Menyimak intensif ini biasanya menyimak dengan penuh perhatian dan penuh memahami bahan yang disimak secara mendalam. Jenis-jenis menyimak intensif yang harus diketahui dan dapat dipahami yaitu pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis ini kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif. Kedua, menyimak interrogatif. Menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketiga, menyimak eksploratif. Biasanya kegiatan menyimak ini dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Keempat, menyimak kreatif yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajaran. Yang kelima, menyimak konsentratif. Kita bisa melakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap informasi. Dan yang keenam, menyimak selektif. Kegiatan menyimak ini kita perlu mengenal bunyi-bunyi, homogen, kata-kata, fase atau kalimat dan bentuk. Dan pembahasan materi yang terakhir ini adalah aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik ialah perubahan ilmiah secara kuantitatif pada segi jasmania atau fisik dan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru dari organisme atau individu. Adapun aspek-aspek yang membantu perkembangan peserta didik yaitu pertama ada perlu pertumbuhan fisik. Proses perubahannya seorang menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan itu pasti akan terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Kedua, perkembangan intelektual. Perkembangan ini tentunya pada anak-anak yang masih sangat tergantung terhadap pergaulan, pembinaan orang tua, dan kebugaran jasmani. Ketiga, emosi. Emosi ini perasaan yang kita tidak tahu kapan datangnya, maka emosi ini memiliki salah satu potensi khusus yang dimiliki oleh setiap manusia dalam hidupnya. Keempat, sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu adanya pasangan atau bantuan orang lain. Maka dari itu mulai dari seorang bayi hingga menjadi seorang anak yang dewasa nantinya. Kelima, bahasa. Bahasa ini yang merupakan alat komunikasi. Bisa dikatakan berupa gerakan dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kita. Keenam, bakat khusus. Kemampuan ini yang dimiliki oleh seseorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit pelatihan agar dapat berkembang lebih baik. Yang terakhir ada sikap, nilai, dan moral. Semakin kita tumbuh dan berkembang dan fisiknya, kita akan mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai. Dia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesimpulan dari materi ini, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengar
di mana orang yang menyimak sudah pasti mendengarkan, dan nantinya orang tersebut yang menyimak dengan baik akan memperoleh fakta atau pengetahuan ilmu yang lebih luas. Sekian penjelasan materi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.